Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Yuniawati, calon guru penggerak Angkatan Kelima Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Sebagai pengajar praktik, Bapak Ayi Wikana Taufik, dan fasilitator Bapak Marnaik Nainggolan. Tujuan pembelajaran khusus dari modul kali ini, di koneksi CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian kedua, merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Keempat, adanya manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, adanya penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terlebih dahulu kita harus melakukan pemetaan kebutuhan murid. Menurut Tomlinson 2001, kebutuhan belajar murid itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kita bisa melihat di sini di equalizer, yaitu mengenai bagaimana bentuk mendasar dan bentuk transformatif. Kita lihat keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Apakah dia konkret atau abstrak? Nah, kita lihat kesiapan belajar dari masing-masing. Berikutnya adalah minat. Minat ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Bisa kita lihat, ada anak yang punya area minat atau kegemaran ke dalam seni, literatur, teknologi, atletik, politik, bisnis, musik, dan sebagainya. Dengan moda ekspresi nanti mereka akan menyukai yang lisan, baik itu pidato, seminar, drama, atau simposium. Kemudian yang tertulis bisa merupakan rancang bangun, artistik, abstrak, ataupun layanan masyarakat. Sedangkan profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik dalam belajar. Jadi ada faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Bisa kita lihat di sini bahwa di preferensi terhadap lingkungan belajar, kita lihat bagaimana lingkungan itu mempengaruhi. Misalnya suhu ruangan, keadaan di daerahnya bisa bising atau tidak. Kalau pengaruh budaya, kita bisa lihat apakah dia mempunyai budaya yang santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, apakah dia juga personal atau impersonal. Pada gaya belajar biasanya terbagi menjadi yang secara visual, auditory, dan kinestetik. Sedangkan pada multiple intelligence biasanya bergabung antara visual atau spatial, musically, bodily, kinestetik. Kemudian bisa interpersonal atau intrapersonal, verbal atau linguistik, lalu kemudian naturalis atau logik atau matematik. Jadi bisa kita lihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sehingga jika murid tersebut sudah mendapatkan atau sudah terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajarannya. Sehingga potensi yang dia miliki akan tergali secara maksimal. Otomatis, dia juga akan bisa memperoleh hasil belajar yang optimal.
Adapun kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, seperti yang kita ketahui bahwa di modul 1.1 membahas mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di mana di sana disebutkan bahwa kita sebagai guru itu bagaikan seorang petani yang sedang bercocok tanam. Maka kita harus mampu menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga pada modul 1.2 kita mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kita diharapkan mempunyai nilai dan peran yang baik sehingga bisa menciptakan pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di mana kita jadikan sebagai visi kita sebagai seorang guru penggerak yang terdapat di dalam modul 1.3. Nah, jika kita sudah punya misi yang baik, kita juga harus berusaha menciptakan budaya positif di lingkungan kita yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi ada kaitan antara modul 1.4 mengenai budaya positif dan juga modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi di sana jika kita sudah memberikan pembelajaran yang menyamankan siswa dengan budaya yang positif dan juga kebutuhannya terpenuhi, murid itu akan merasakan keselamatan dan kebahagiaan sepanjang hayatnya. Seperti yang tercantum di materi-materi sebelumnya bahwa kita memberikan pembelajaran itu harus memberikan kenyamanan dan juga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi murid kita. Terima kasih. Semoga materi yang telah diberikan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.